Why? Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Selama 100 tahun terakhir, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat sebanyak kurang lebih 0,4 hingga 0,8 derajat Celcius. Penelitian menunjukkan bahwa suhu permukaan global dapat meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Natural Resources Defense Council, global warming adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan terbesar yang terjadi pada saat ini. Global warming inilah yang menyebabkan adanya perubahan iklim dan dapat menimbulkan banyak bencana di permukaan bumi. Global warming disebabkan oleh aktivitas manusia sendiri. Semakin padatnya penduduk yang ada di seluruh dunia, maka jumlah kendaraan bermotor pun juga akan selalu bertambah. Efek kendaraan bermotor sangat berpengaruh bagi pemanasan bumi, karena gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah gas karbon dioksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu, hasil dari pembuangan kendaraan seperti mobil atau motor akan menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Nah, gas karbon dioksida inilah yang sangat berpengaruh dalam pemanasan global. Karena karbon dioksida merupakan gas yang menangkap cahaya panas, sehingga tidak bisa disalurkan lagi ke luar angkasa. Akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Semakin banyak industri pabrik yang berkembang, akan semakin banyak pula asap yang dihasilkan, sehingga akan menyebabkan polusi atau pencemaran udara. Asap pabrik sendiri mengandung gas yang berupa karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan yang lainnya yang sangat berbahaya bagi lingkungan, juga kesehatan manusia. Karena seringnya pembakaran hutan dan penebangan liar dapat membuat lahan hutan semakin berkurang. Hutan punya peran yang sangat penting untuk makhluk hidup. Hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan memiliki fungsi yaitu untuk menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Efek hutan yang semakin berkurang adalah cuaca semakin memburuk, pernapasan pun menjadi terganggu karena cuaca yang kurang oksigen. Banyaknya jumlah karbon dioksida menyebabkan semakin banyaknya karbon yang berkumpul di atmosfer, sehingga pemanasan global dapat terjadi. Listrik yang terlalu sering digunakan dapat mengakibatkan penguapan pada listrik. Seharusnya, pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan. Walaupun tidak terlalu berpengaruh, namun pemakaian listrik bisa menambah gas karbon dioksida sehingga pemanasan global dapat cepat terjadi. Pembakaran sampah dapat menimbulkan gas metana yang akan menangkap panas, sehingga
karbon dioksida akan sulit untuk menghasilkan oksigen. Berikut ini adalah beberapa penyebab lain dari global warming. Global warming dapat meningkatkan perubahan secara bertahap dan permanen dalam iklim bumi, sehingga mempengaruhi keseimbangan alam. Peningkatan tingkat CO2 di bumi dapat mempengaruhi kehidupan manusia ke tingkat yang besar, misalnya melalui gelombang panas secara terus-menerus, badai kuat yang tak terduga, siklon yang tak terduga, penipisan lapisan ozon, banjir, hujan deras, kekurangan makanan, penyakit, dan masih banyak lagi. Rumah jutaan makhluk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah nampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di berbagai belahan bumi. Menurut pengamatan Badan Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA, dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang drastis. Padahal area ini berfungsi sebagai pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Permukaan es di bumi bekerja memantulkan kembali sinar matahari ke luar angkasa, sehingga suhu bumi tetap stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Greenpeace menunjukkan permukaan es terus berkurang, bahkan mungkin saja menghilang di tahun 2030. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar mineral terus meningkat. Inilah penyumbang terbesar karbon dioksida, sumber meroketnya suhu udara di bumi. Hal ini berdampak pada cuaca ekstrem. Di tahun 2014 saja, layar kaca di seluruh dunia diramaikan pemberitaan tentang cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terjadi 3 bulan lalu. Gelombang panas menghentikan pertandingan tenis Australia Open di bulan Januari. Panas di atas ambang normal menyebabkan para atlet mudah kelelahan, dehidrasi, hingga nyaris pingsan. Suhu udara pada saat itu mencapai 38 derajat Celcius. Namun di lapangan, suhu udara bisa mencapai hingga 65 derajat Celcius karena panas dipantulkan kembali oleh permukaan lapangan. Di bulan Januari pula, Amerika Serikat bagian timur mengalami musim dingin paling ekstrem dalam puluhan tahun. Fenomena ini membukukan aktivitas kota New York. Menurut Badan Administrasi Nasional Kelautan dan Atmosfer atau NOAA, di Amerika Serikat meningkatnya suhu air laut menyebabkan badai sulit terbentuk secara alami. Hal ini akhirnya justru memunculkan badai yang lebih besar. Cuaca dingin ekstrem juga sempat membukukan air terjun Niagara yang terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Suhu di sekitar air terjun mencapai hingga minus 16 derajat Celcius. Meningkatnya ketinggian air laut juga menyebabkan sejumlah masalah di benua Eropa. Ombak tinggi menghantam sejumlah wilayah di Eropa termasuk area wisata. Selain cuaca ekstrem, peningkatan emisi karbon dioksida di atmosfer juga meningkatkan suhu air laut. Menurut penelitian Universitas British Columbia, Kanada, hal ini berdampak pada kesehatan karang laut. Karang laut yang memutih menandakan karang laut sakit dan rapuh, sehingga akan cepat mati. Padahal karang laut memiliki peranan penting dalam perkembangan jumlah ikan. Apabila semua karang mati, maka hal ini bisa berdampak pada hasil laut dan sektor pariwisata, terutama bagi negara-negara maritim seperti Indonesia.